Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang reaksi pembatas. Reaksi pembatas atau reaktan pembatas adalah reaktan yang habis lebih dulu dalam suatu reaksi kimia. Reaktan ini menentukan jumlah produk yang dapat dibentuk dalam reaksi tersebut. Jadi dalam reaksi pembatas atau reaktan pembatas itu sudah pasti adalah reaktan yang jumlahnya kecil ya, jumlah perbandingan antara mol per koefisiennya dengan reaktan yang satunya itu pasti dia lebih kecil. Karena yang lebih kecil itu adalah yang habis lebih dulu pastinya. Nah, teman-teman, di sini ada 4 tahapan menentukan reaksi pembatas. Yang pertama itu penyetaraan reaksi. Kamu dapat menyetarakan persamaan reaksi yang diketahui. Jika sudah setara, tidak perlu melakukan tahapan ini. Kemudian yang kedua, menghitung mol reaktan. Hitung mol dari masing-masing reaktan atau bagian kiri dari persamaan reaksi. Jadi reaktan itu adalah bagian sebelah kiri dari persamaan reaksi. Tahap yang ketiga, setelah kalian sudah menghitung mol dari masing-masing reaktan, kalian hitung perbandingan mol reaktan dengan koefisien stoikiometri dalam persamaan reaksi. Kamu dapat membandingkan mana yang lebih besar dan lebih kecil dari kedua reaktan yang ada. Seperti yang sudah tadi aku bilang, kalau reaksi pembatas adalah reaktan yang jumlahnya kecil ya. Terakhir, tahapan keempat adalah menentukan reaksi pembatas. Reaktan dengan perbandingan mol terkecil adalah reaktan pembatas. Nah, kalau kalian udah ngerti 4 tahapan dalam menentukan reaksi pembatas, kita langsung lanjut ke contoh soal. Tapi kalau kalian belum paham, kalian baca lagi ulang sampai kalian paham, baru kalian lanjut ke contoh soal. Nah, teman-teman, ini contoh soalnya. Perhatikan persamaan reaksi berikut. C6H12O6 plus O2. Nah, ini tuh adalah reaktannya ya, sisi kiri dari persamaan reaksi. Pertanyaannya, jika 36 gram glukosa atau C6H12O6 dibakar dengan 40 gram oksigen atau O2, tentukan reaksi pembatasnya. Nah, teman-teman, berikut cara pengerjaannya. Diketahui massa C6H12O6 sama dengan 36 gram, massa O2 sama dengan 40 gram. Di sini ada rumus mol. Jadi N itu adalah mol ya teman-teman. Jadi N sama dengan M per MM. M itu massa, MM itu massa molar. Sekarang kita cari mol dari glukosa. Mol dari C6H12O6. Yaitu sama dengan massanya 36 gram per 180 gram per mol itu adalah massa molarnya. Dapat dari mana? Itu dapat dari AR-nya ya. AR-nya biasanya suka ada di soalnya. Nanti akan aku kasih contoh cara pengerjaan mencari massa molar melalui AR yang diketahui. Nah, jadi di sini ada 36 gram per 180 gram per mol itu hasilnya 0,2 mol. Terus di sini kita cari mol dari oksigen atau O2. Mol O2 itu sama dengan massanya 40 gram per massa molarnya 32 gram per mol sama dengan 1,25 mol. Sekarang kita sudah tahu mol dari kedua reaktan. Kemudian lanjut kita bandingkan mol per koefisien. Kan tadi kita sudah tahu molnya masing-masing. Kita bandingkan molnya si glukosa ini kan 0,2. Koefisien dari glukosa itu kita lihat tadi dari persamaan reaksinya. Persamaan reaksinya kan di situ kan nggak ada depan ya. Kalau ada depannya itu berarti koefisiennya 1. Maksudnya itu angka di depan senyawanya. Ya, angka di depan senyawanya itu adalah koefisien. Kan nggak ada, berarti itu 1. Berarti 0,2 per 1 banding molnya oksigen. Molnya O2 itu tadi 1,25 mol per koefisiennya 1 juga. Sama dengan 0,2 dibanding 1,25. Sama dengan 0,2 itu lebih kecil daripada 1,25. Nah, seperti yang tadi aku bilang, kalau reaksi pembatas itu adalah reaktan yang paling kecil. Jadi reaktannya adalah glukosa yaitu 0,2 atau C6H12O6. Nah, teman-teman, kalau kalian sudah paham untuk mencari reaksi pembatas, sekarang kita masuk ke contoh soal kedua. Soalnya masih sama, tapi di sini pertanyaannya beda. Di sini yang disuruh tentukan itu adalah massa dari reaksi yang bersisa ya, teman-teman.
Nah, teman-teman, untuk cara pengerjaannya yaitu di sini diketahui massa glukosa sama dengan 36 gram, massa oksigen sama dengan 40 gram. Menurut stoikiometri, 1 mol glukosa memerlukan 6 mol oksigen. Maka 0,2 mol glukosa memerlukan berapa oksigen nih? Cara hitungnya 0,2 mol per 6 mol atau dibagi 6 mol sama dengan 1,2 mol. Berarti oksigen yang diperlukan adalah 1,2 mol untuk 0,2 mol glukosa. Kemudian dengan demikian kita dapat menjawab massa oksigen yang tersedia tadi udah ada diketahuinya 40 gram. Terus oksigen yang diperlukan itu cara hitungnya yang tadi 1,2 mol per 32 gram per mol. 32 gram per mol itu tadi sama dengan massa molarnya oksigen ya, yang dapat dihitung dari AR-nya. Jadi 1,2 mol per 32 gram per mol itu hasilnya 38,4 gram. Jadi 38,4 gram itu adalah oksigen yang diperlukan. Jadi untuk menghitung massa oksigen yang bersisa itu, kita harus mengurangi massa oksigen yang awal dengan massa oksigen yang diperlukan atau yang sudah terpakai. Itu berarti 40 gram dikurangi 38,4 gram sama dengan 1,6 gram. Jadi itu jawaban massa oksigen yang bersisa. Nah, teman-teman, kita sekarang sudah sampai di penghujung nih. Kita bacakan kesimpulannya dulu ya. Jadi, reaktan pembatas adalah reaktan yang habis lebih dulu dalam suatu reaksi kimia. Reaktan ini menentukan jumlah produk yang dapat dibentuk dalam reaksi tersebut. Untuk menentukan reaktan pembatas, hitung mol setiap reaktan dan bandingkan dengan koefisien stoikiometri dalam persamaan reaksi. Reaktan dengan perbandingan mol terkecil adalah reaktan pembatas. Sekian dari saya Hana Salma Irtiah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.